Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laullahu an hadanallahu may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Saya Fitri Lestari, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir jurusan Usuluddin dan Dakwah semester 4. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ilmu qiraah. Menurut bahasa, qiraah adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara yang artinya bacaan. Dalam istilah keilmuan, qiraah adalah salah satu mazhab pembacaan Al-Quran yang dipakai oleh salah seorang imam qura sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Nah, adapun sejarah ilmu qiraat yaitu mulai diturunkan di Mekah bersama dengan turunnya Al-Quran. Alasannya adalah bahwa sebagian besar surah-surah Al-Quran adalah Makkiyah, di mana terdapat juga di dalamnya qiraah sebagaimana yang terdapat pada surah Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa qiraat itu sudah mulai diturunkan sejak di Mekah, seperti itu. Perkembangan sejarah ilmu qiraat itu memiliki beberapa fase, yaitu yang pertama masa pertumbuhan, di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya dengan bacaan yang berbeda sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka. Nah, fase yang kedua yaitu penyebaran ilmu qiraat. Nah, fase yang kedua ini setelah Nabi wafat, yaitu pada masa sahabat dan tabi'in. Sebagaimana diketahui, para sahabat kebanyakan bermukim di Mekah atau Madinah. Nah, fase yang ketiga yaitu kemunculan ahli qiraat. Nah, kemunculan ahli qiraat ini berlangsung pada sekitar abad pertama sampai awal abad kedua Hijriah, yaitu setelah pengajaran qiraat berlangsung sedemikian lama, maka muncullah ulama ahli qiraat dari kalangan tabi'in dan tabi'al tabi'in. Dan yang keempat, adapun fase yang keempat itu yaitu setelah munculnya ahli qiraat, maka fase yang keempat itu yaitu penulisan ilmu qiraat. Nah, masa penulisan berbagai macam ilmu keislaman seperti ilmu hadis, tafsir, tarik, dan sebagainya, yaitu sekitar permulaan abad kedua Hijriah. Maka fase ini mulai muncul karya-karya dalam bidang qiraat. Nah, setelah fase penulisan ilmu qiraat, maka fase yang kelima itu yaitu fase pembukuan qiraat sab'ah. Dan yang terakhir ialah fase pengukuhan qiraat sab'ah. Nah, fase pengukuhan qiraat sab'ah ini berlangsung setelah kemunculan kitab Al-Sab'ah karya Ibnu Mujahid. Fase ini menjadi fase yang terpenting dalam sejarah karena penulisan ilmu qiraat karena sebagaimana diketahui bahwa penulisan qiraat pada masa sebelum Ibnu Mujahid bisa dikatakan tidak selektif, tapi lebih kepada penulisan qiraat yang sampai kepada mereka dari guru-guru mereka. Nah, kemudian saya akan membacakan surah Al-Fatihah dengan qiraat yang 7 dengan beserta qiraahnya, yaitu pertama dari qalun nafi qalun dan qalun yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian dari Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nah, kemudian dari Ibnu Amir Basri dan Ibnu Amir Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian dari Al-Hafs yang anaknya dua dan dipegang oleh Imam Ashim dan Imam Al-Qasai, yaitu bacaan yang sering kita baca sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dari Hamzah Al-Kafi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian dari Qalun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian saya akan melontarkan latar belakang timbulnya qiraah. Nah, pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, perhatian ummah terdapat kitab Al-Quran. Ialah memperoleh ayat-ayat Al-Quran dengan mendengarkan, membaca dan menghafalkannya secara lisan dari mulut ke mulut. Pada periode pertama Al-Quran belum dibukukan, sehingga dasar pembaca dan pelajaran masih secara lisan. Hal ini berlangsung sampai masa sahabat, masa Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Al-Quran sudah dibukukan dalam satu mushaf. Pembukuan tersebut ialah ikhtiar Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut dan inisiatif Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran disalin dan dibuat banyak dan dikirim ke daerah-daerah Islam guna menjadi pedoman bacaan, pelajaran dan hafalan Al-Quran. Hal itu diupayakan oleh Utsman karena pada waktu adanya perselisihan sesama muslim di daerah Azerbaijan mengenai bacaan Al-Quran. Perselisihan tersebut hampir menimbulkan perang saudara sesama umat Islam sebab berlainan dengan menerima bacaan ayat Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW diajarkan cara bacaan yang relevan dengan dialek mereka masing-masing. Tetapi karena tidak memahami maksud tujuan Nabi Muhammad, lalu tiap golongan menganggap hanya bacaan mereka sendiri yang benar, sedang bacaan lain salah, dan menimbulkan perselisihan pada waktu itu. Nah, itulah pangkal perbedaan qiraat dan tonggak sejarah timbulnya ilmu qiraat. Suatu ketika Umar bin Khattab membaca ayat Al-Quran. Kemudian peristiwa perbedaan membaca ini mereka laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab dengan sabdanya yang artinya memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah oleh kalian apa yang kalian anggap mudah dan dari 7 huruf itu. Menurut analisis yang disampaikan Syed Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu kepada murid-muridnya. Dan kalau
Dan kalau diruntun, cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda itu, sebagaimana dalam kasus Umar dengan Hisham, dan itu pun diperboleh oleh Nabi sendiri. Adapun macam-macam qiraah itu yaitu qiraah 7, qiraah 10, dan qiraah 14. Kemudian bagaimana kita mengetahui qiraah yang sahih, yaitu ada beberapa pendapat bahwa sebuah qiraah itu adalah mutawatir. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dijadikan sandaran atau pedoman dalam masalah ini adalah kaidah-kaidah, bukan jumlah. Sama saja apakah ia termasuk qiraah yang 7 atau qiraah yang 10 ataupun yang lainnya. Abu Syamah rahimahullah dalam kitab Al-Musyid Al-Waziz berkata, tidak sepantasnya kita terpedaya dengan setiap qiraah yang disandarkan kepada salah satu qori dan quro yang 7 dan kita melabelinya dengan label sahih dan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan qiraah seperti itu, kecuali jika qiraah tersebut masuk ke dalam kaidahnya. Tidak sepantasnya kita tertipu oleh setiap qiraah yang disandarkan pada salah satu qiraah 7 dengan menyatakan sebagai qiraah yang sahih ataupun benar. Dan seperti itu, qiraah tersebut diturunkan kecuali bila qiraah itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dhabit. Dengan begitu, maka seorang penyusun tidak seyogyanya hanya memindahkan menukil qiraah yang dikatakannya berasal dari seorang imam tersebut tanpa menukil qiraah yang lain, atau khusus hanya menukilkan qiraah dari imam 7 saja, tetapi hendaknya ia menukilkan semua qiraah berasal dari quro lain. Dan kemudian kaidah-kaidah qiraah yang sahih. Untuk menangkal penyelewengan qiraah yang sudah muncul, para ulama membuat persyaratan-persyaratan bagi qiraah yang dapat diterima untuk membedakan antara yang benar dan qiraah yang aneh ataupun syadzah. Para ulama membuat 3 syarat bagi qiraah yang benar, yaitu yang pertama, kesesuaiannya dengan satu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab. Beberapa macam bahasa Arab sama saja apakah ia ragam bahasa Arab yang fasih atau afsah, lebih fasih. Karena qiraat adalah sunnah yang diikuti, wajib untuk diterima dan jalan untuk mengarahkan kepadanya adalah dengan menggunakan sanad. Artinya ketika menjadi suatu rujukan itu dengan berdasar pada isnadnya, bukan dengan ra'yu. Yang kedua, yaitu qiraat tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, walaupun bersifat kemungkinan tidak secara pasti, karena para sahabat radhiyallahu anhum di dalam penulisan mushaf Utsmani mereka berijtihad dalam membuat rasam berdasarkan apa yang mereka ketahui dari bahasa-bahasa qiraat. Maka mereka menulis as-surata misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiraah yang ketiga yaitu qiraat tersebut sahih sanadnya. Karena qiraat adalah sunnah yang diikuti, yang didasari pada kebenaran, penukilan dan kesahihan riwayat. Seringkali para ahli bahasa Arab mengingkari suatu qiraah di antara macam-macam qiraah yang ada dengan alasan keluarnya qiraah tersebut dari aturan kaidah bahasa Arab atau karena lemahnya ia dari sisi bahasa. Namun para imam ahli qiraah tidak mengindahkan dan memperhatikan pengingkaran tersebut karena mereka lebih mengedepankan kesahihan sanad. Seperti itu. Nah, adapun qiraat dari segi diterima dan ditolaknya. Yang pertama, bacaan yang diterima merupakan bacaan sanadnya sahih. Nah, bacaan yang diterima itu merupakan bacaan yang sanadnya sahih sesuai dengan kaidah rasam mushaf Utsmani serta sesuai dengan dialek Arab. Mengenai kedabitan qiraah makbulah yang menetapnya adalah Ibnu Mujahid, Ibnu
Halawi, Maki bin Ali bin Abi Thalib, Ibnu Jazari, Abu Syamah, dan Kawashi. Penetapan tersebut mengacu pada dobit sanad, dobit rasam, dan dobit dialek Arab. Kemudian macam-macam qiraah makbulah, yaitu yang pertama, qiraah mutawatir adalah qiraah yang disandarkan pada periwayat yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta. Yang kedua yaitu qiraah masyhur, adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab Rasam Utsmani dan terkenal di kalangan ahli qiraat. Oleh sebab itu, qiraat tersebut tidak dikatakan syadz. Dan yang ketiga, qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi rasamnya berbeda dengan Rasam Utsmani. Nah, adapun hukumnya qiraah mutawatir dan qiraah masyhur merupakan qiraah yang disepakati dibaca ketika salat serta sesuai dengan hakikat Al-Quran. Membacanya merupakan ibadah, sedangkan qiraat ahad sesuai dengan dialek Arab, sanadnya sah, tidak syadz dan tidak ada kejanggalan, namun memiliki rasam yang berbeda. Qiraat ini diterima namun tidak dibaca karena keahatan yang dimilikinya. Nah, yang kedua, bacaan yang ditolak yaitu merupakan qiraat yang tidak memenuhi dobit qiraat makbulah. Akidah dari qiraat mardud adalah kebalikan dari kedobitan qiraat makbulah. Hukumnya tidak masuk dalam hitungan bacaan tidak dibaca dalam sholat, serta ketika membaca tidak ada nilai ibadah lainnya saat membaca Al-Quran. Adapun macam-macam qiraah mardudah yaitu qiraah syadz adalah qiraah yang sanadnya tidak sahih. Yang kedua, qiraah maudhu adalah qiraah yang tidak ada asalnya. Adapun kriteria qiraah yang diterima menurut Mana Al-Qatan, syarat daripada qiraah adalah qiraah itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti segi kefasihannya. Dan kemudian qiraah harus sesuai dengan Rasam Utsmani. Dan yang ketiga, terdapat sedikit perbedaan, maka qiraat tersebut masih dapat diterima, seperti itu. Hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan syarat diterimanya qiraah adalah diterimanya qiraah atau tidak adalah bahwa ketika kategori di atas kerap disebut sebagai qiraah yang mutawatir. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolaknya. Jika terdapat qiraah yang tidak memenuhi kategori di atas, maka tidak diterima, seperti itu. Kemudian faedah mempelajari ilmu qiraat yaitu memiliki beberapa poin. Poin yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati para ulama. Poin yang kedua, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda. Dan poin yang ketiga, dapat mentakhrij atau mencari solusi hukum bacaan yang diperselisihkan ulama. Poin yang keempat yaitu dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sulit dipahami maknanya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.